Teman-teman semuanya, kita akan balik lagi sharing. Jadi pertanyaan tuh jawab konten kemarin ya. Konten kemarin itu soal advantage versus manual. Nah, karena memang perlu diuji ya teman-teman semuanya. Jadi akhirnya saya kemudian membuat uji coba ya. Jadi membuat 4 campaign. Nah, 4 campaign. Nah, di mana campaign ini tuh yang pertama CBO Advantage, yang kedua CBO manual, lalu kemudian yang ketiga ABO Advantage, dan yang keempat ABO manual ya. Nah, ternyata dari 4 itu, ini siang ini jam 11 ya, tanggal 16. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya teman-teman semuanya. Nah, ini saya pakai anggaran 100.000 untuk satu campaign dan satu adset ya untuk ABO-nya. Nah, kemudian kemarin kita update ada scoring peluang ya. Jadi semakin 100% ya atau semakin tinggi itu artinya semakin sama dengan harapan rekomendasi dari si Meta ya. Nah, ini juga jadi pertanyaan, apakah scoring ini berpengaruh terhadap angka hasil ya ataukah tidak ya. Nah, ini juga akan menunjukkan. Nah, dari 4 campaign berjalan ini per hari ini ya dengan kontennya sudah winning ya, sudah bagus. Nah, ini adalah campaign yang ini itu adalah CBO manual ya. Yang ini CBO saya sengaja sembunyiin ya namanya. CBO advantage. Nah, ini ABO manual, ABO advantage. Nah, kita mulai dari yang mana sih yang cocok, CBO atau ABO untuk saat ini. Nah, yang sekarang dari hasil yang ini yang paling bagus itu adalah ABO ya. Karena ABO ini dia menggunakan kekuatannya di set iklan, di mana set iklan itu memiliki target sendiri dan itu akan lebih cepat ya, segmented langsung ya, berbeda dengan CBO yang harus meraba-raba. Cuman kelebihan CBO kan dia saat sudah nemu dia biasanya fokus bagus gitu ya. Gitu. Jadi CBO itu butuh waktu lebih lama dibandingkan dengan ABO gitu. Nah, di sini kita akan fokus yang CBO baru habis segini. Kenapa saya tidak habiskan? Karena ini adalah hari pertama dibuat. Jadi saya akan tunggu dulu beberapa saat ya sampai akhirnya ketemu. Nah, kalau yang ABO dia biasanya lebih cepat menunjukkan hasil ya. Oke, nah ini adalah yang ABO advantage, yang ini ABO manual. Perbedaannya sedikit ya. Dan saya di sini ABO ini menggunakan 8 set iklan. Jadi satu campaign 8 set iklan ya. Dan ini hasilnya. Nah, ini untuk hasil yang karena ini kita lihat hasilnya nggak jauh beda ya, anggap saja sama gitu ya. Ternyata scoring tidak berpengaruh teman-teman ya. Scoring tidak berpengaruh terlalu signifikan ya. Jadi mau advantage ataupun manual ternyata tidak terlalu berpengaruh ya. Yang berpengaruh itu menurut saya sih adalah lebih kepada kita sudah menemukan angle promosi yang pas aja gitu. Jadi masuk gitu di target market gitu ya. Lalu selanjutnya juga saat kita menganalisa kita manual ataupun advantage, itu ternyata sebetulnya kita bisa menyimpulkan di mana letak penempatan yang cocok ya. Kan kalau misalnya penempatan itu masuk scoring tuh, masuk scoring. Jadi kalau nggak sama, scoring berkurang. Nah, tapi kan kita pengen efektif ya. Jangan sampai penempatan kita ternyata saat jalan advantage, penempatan kita yang paling bagus misalkan ada di beranda, ya beranda Facebook. Nah, kita ya udah kita fokus aja di situ. Nah, resikonya scoring kita berkurang. Tapi ternyata nggak terlalu berpengaruh ya, mau scoringnya 100% ataupun enggak, mau yang advantage, mau yang manual, gitu kesimpulannya. Nah, ini hasilnya, karena ABO konsentrasi CPR-nya fokusnya di set iklan, ya, karena ABO, ya, bukan di campaign. Nah, ini saya memakai komposisi 181, ya, 181. Nah, ini dengan harga produknya itu 100.000, ya, dan ini payment rate-nya tuh posisinya 60% ya. Jadi di atas 50%. Saya lanjutin karena ini hari pertama ya, teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, jadi buat teman-teman semuanya tentu kalau kita ingin mengecek ya performa iklan itu ya harus dicoba gitu ya. Jangan takut untuk mencoba. Justru ketika kita mencoba kita mendapatkan
insight sendiri, dari pengalaman sendiri biasanya lebih kuat dibandingkan insight dari orang lain yang tidak kita lakukan sendiri gitu ya. Karena bisa jadi beda ya, karena perlakuan akun iklan kita sendiri dengan orang lain tentu akan berbeda. Kita yang tahu akun iklan kita sendiri ya, bagaimana cara mainnya itu kita yang lebih tahu gitu, bukan orang lain. Jadi orang lain hanya kita dapatkan insight. Nah gitu teman-teman, jadi saya makanya sekarang lebih cenderung senang mainnya ABO ya. Tapi ada teknik ya teman-teman, ketika kita sudah menggunakan ABO, kita saat ingin scale up itu yang ABO tadi itu dirubah menjadi CBO gitu ya, dengan targetingnya itu digabung. Nah itu salah satu teknik yang biasa saya pakai ya. Oke teman-teman semuanya, jadi kita menjawab pertanyaan apakah scoring berpengaruh? Tentu tidak terlalu signifikan berpengaruh. Yang terpenting adalah kita tahu di mana efektivitas iklan kita berjalan. Ya. Lalu yang kedua, CBO atau ABO ya. CBO atau ABO plus minus tadi. Kalau CBO itu cenderung lebih lama gitu ya, tapi ketika sudah nemu dia cenderung lebih stabil. Nah, kalau ABO kita plusnya adalah lebih cepat menemukan hasil gitu. Ya. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, di share, dan juga bisa join channel ini untuk mendapatkan materi-materi khusus member, atau mau konsultasi juga boleh. Mau audit misalnya masalah, punya masalah, silahkan boleh sharing dan apa-apa join channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.